warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat terutama para malaikatnya sebagai amal-amal kita, insya Allah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan kita membaca suratul Fatihah dengan harapan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sama-sama dalam keadaan ditetapkan keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat jasmani rohani kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, berikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohaninya seperti sedia kala sehingga dapat juga seperti kayak kita juga dapat bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita doakan juga anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, cucu yang solehah, soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, bakti kepada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat, berguna bagi agamanya, bangsanya, dan negaranya. Dan kita semuanya dapat mendapatkan dari pahala-pahala anak-anak cucu kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga lingkungan kita juga mudah-mudahan lingkungan kita menjadi aman, tentram, dan dijauhkan dari segala macam malapetaka. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, siap-siap untuk jider, ngaji sambil nyender. Emang udah nyender sih. Siap-siap apa lagi nih? Jiler. Ngaji sambil ngiler. Ya mohon maaf ya, saya mungkin nggak bisa ngelucu. Kita ini kajian ya Pak ya, santai aja Pak, nyantai. Kita nggak apa-apa Pak. Saya yakin, saya percaya, Bapak tidurnya Bapak itu pasti mendengarkan. Kan orang kita nggak tahu ya, rekaman itu sebagai bukti ya kan. Kalau bayi itu kan belum bisa melihat kan, belum bisa melihat ya, tapi mendengar itu bisa. Mengapa kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengazankan dan mengiqomahkan? Nah, mudah-mudahan seperti itu. Atau misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah juga,
pada saat, mohon maaf ini kalau nyinggung, kalau sakaratul maut gitu ya, sakarat itu kan sebenarnya mabuk, saya bilang sakar. Ya, artinya tidak dalam keingatan, kesadaran gitu. Tapi kenapa Rasulullah perintahkan lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Kayaknya fungsi telinga itu paling kuat. Jadi Bapak walaupun tidur, telinga itu luar biasa itu. Saya yakin itu. Kenapa? Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Lakona yulakinu itu dengan tasydid ya. Itu artinya litaksir. Maknanya itu untuk banyak. Artinya bacakanlah kalimat la ilaha illallah itu berkali-kali. La ilaha illallah. Nah, ini juga sama, ketika saya ngomong kan berkali-kali, saya ngomong sambil merem itu, saya yakin mendengar nih telinganya, insya Allah. Jadi ternyata pada ujung awal ketika kita dilahirkan, telinga kita sangat berfungsi. Pada ujung kematian itu telinga kita juga masih berfungsi. Yang lain mungkin masih ini merem dan sebagainya, tapi telinga. Maka mengapa Rasulullah itu suruh lakinu ya. Baik. Ini hari tanggal 25 Desember Pak ya. Ya, kita sebagai umat Islam ini tepat banget ini hari tanggal 25 Desember. Alhamdulillah kita ini sudah biasa ya mengadakan di hari Sabtu. Kebetulan ini juga hari Natal ya. Tapi kita tidak boleh ya mengucapkan itu. Karena sesungguhnya ini banyak ya sebagian orang di antara umat kita ini terlalu toleransi sehingga kebablasan, sehingga sampai melakukan kegiatan-kegiatan pertama misalnya mengikuti upacara bersama, kegiatan keagamaan, atau yang kedua mengucapkan selamat ya, atau yang ketiga membuat atribut-atribut yang juga dalam pemahaman mereka itu adalah merupakan bagian dari upacara keagamaan. Itu tidak boleh. Ini sudah jelas ya, sudah jelas. Dari dulu juga sudah jelas, dari Al-Quran, Al-Hadis juga ada banyak. Dan ulama, para ulama kita, MUI kita sejak tahun 1981, 7 Maret ya, 1981, di mana ketua MUI-nya Profesor Dr. Buya Hamka itu sudah membuat kaget ya pada saat itu. Jadi ada ketentuan gitu, ada 3 fatwa yang mereka tetapkan. Pertama, merayakan sekalipun itu merayakan untuk menghormati Nabi Isa, tetapi tidak dipungkiri itu tidak dapat dipisahkan dari segala hal-hal yang sudah diharamkan oleh Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadiri upacara keagamaan bersama dalam hal ini adalah Natal misalnya. Itu bagi umat Islam hukumnya haram. Nah itu udah jelas tuh 2. Yang ketiga, tidak boleh umat Islam mencampur adukkan antara kegiatan akidah kita dan peribadahan kita dengan kegiatan akidah dan peribadatan agama orang lain. Itu udah jelas. Dalam Al-Quran juga udah jelas ya, surat Al-Kafirun. Ketika pada saat surat Al-Kafirun turun, itu juga kan ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya Al-Quran itu. Kala itu ada seorang seorang tokoh kafir Quraisy yang berdiri di depan mengajak Nabi Muhammad untuk kompromi, bernama Abu Jahal. Hai Muhammad, bagaimana kalau kita kompromi aja dah? Sekarang kamu beribadah bersama kami, nanti besok kami beribadah bersama kamu. Pada saat itulah Nabi menolak dan diturunkanlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad katakan, kata Allah, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad.
Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukan sekali-kali penyembah apa yang kamu sembah. Diulang lagi di ayat berikutnya, ayat 5, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga atau belum pernah sekali-kali menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi udah jelas. Ya, dalam koridor akidah, koridor ibadah, jelas kita tidak boleh kita melakukan mencampur adukan itu semuanya. Nah, apakah boleh kita berhubungan dengan? Sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan. Wajib kita bergaul dengan mereka dalam urusan keduniaan, dalam urusan yang lain-lainnya selain tidak dalam urusan agama atau keimanan kita. Ini udah dicontohkan dari dulu para sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika beliau menjadi seorang gubernur di Syria, tepatnya di Homs, Syria. Pada saat itu negeri Syria itu diserang oleh kerajaan Romawi. Padahal kerajaan Syria itu masih waktu itu di tangan kekhilafahan Muslim, kekhilafahan orang Islam, umat Islam. Nah, ketika pada saat itu khilafah Muslim tidak bisa memberikan keamanan, tidak bisa mengayomi dari serangan kekaisaran Romawi, lalu Abu Ubaidah bin Jarrah itu menyerahkan kembali jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang diambil dari orang non-Muslim untuk perlindungan mereka, keamanan mereka. Dikembalikan lagi. Nah, pada saat itulah kemudian pemuka-pemuka agama di Syria, satu masih banyak yang Nasrani kala itu itu mengirimkan surat langsung ke gubernur Syria kala itu, Abu Ubaidah bin Jarrah, sambil mengatakan, wahai para kaum muslimin, engkau adalah orang yang paling adil, yang paling santun kepada kami, sekalipun kekaisaran Romawi itu agamanya sama dengan kami, tapi sungguh luar biasa. Bahkan seorang cendekiawan dan seorang filosof bernama Gustav Le Bon, itu disebutkan, dia itu mengatakan, tidak ada seorang penakluk di dunia ini yang lebih santun dan lebih adil kecuali Islam. Sungguh luar biasa. Itu pernyataan seorang, itu dari Perancis itu, filosof itu, Gustav Le Bon. Itu mengatakan bahwa betul-betul pada saat penaklukan negeri-negeri non-Muslim di bawah kekuasaan kekhilafahan Islam, tidak pernah terjadi pemaksaan kehendak untuk beragama. Karena udah jelas dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga luar biasa. Maka salah kalau dikatakan bahwa kekhilafahan Islam itu menaklukkan negara-negara lain itu dengan pedang di tangan, katakanlah pedang di tangan kanan, atau kemudian Quran tangan kanan, pedang tangan kiri, kalau ada yang mengatakan begitu Tidak, tetapi selalu dengan
ya jiwa yang luar biasa dengan santun dan adil. Bahkan ya kita harus bersikap adil terhadap orang sekalipun dia memusuhi kita, sekalipun dia memerangi kita, kita pun juga harus bersikap adil pada saat dia sudah menyerah misalnya, ya kan? Apalagi kita sudah pernah dicontohkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita tahu dalam posisi seorang kafir sudah dalam posisi mau ditebas oleh Ali. Saat itu kemudian dia meludahi Ali bin Abi Thalib, langsung ditunda untuk menebas kepalanya. Karena mengapa? Ali ketika itu kemudian mengatakan, aku tidak mau pada saat menebas lehernya ini dicederai dengan rasa emosi nafsu saya. Oh, luar biasa. Khulafa Rasyidin dan juga para sahabat Nabi kala itu. Nah, oleh karena itu ya itu yang dicontohkan ya oleh para sahabat-sahabat. Itulah yang disebut dengan santun dan adil dan juga toleransi yang terbaik. Ya, bukan seperti kita pada saat ini ada beberapa saudara kita yang kemudian ikut acaranya, mengucapkan misalnya gitu. Itu tidak tepat. Ya, karena bukan ranah kita untuk mengatakan itu, karena itu ranahnya ya agama lain ya. Kalau seandainya dibalik misalnya, boleh nggak kita mengucapkan selamat tetapi dibarengi dengan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa sebagai Nabi Allah dan juga manusia biasa, bukan Tuhan. Kalau seandainya boleh ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Pasti itu kan terkait ya kelahiran itu, ya kelahiran ya Yesus Kristus kan menurut mereka, ya kan, yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Karena kita sudah jelas dalam surat Al-Ikhlas ya, sudah jelas itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Bahwa Allah itu tidak punya anak. Bahwa masih ya bin Maryam itu adalah bukan anak Tuhan. Jelas bahwa itu adalah nabi. Kita mengakuinya berbeda dengan apa yang dipahami oleh saudara-saudara kita. Ya, kita harus yakin dengan pendapat kita ini dan kita tidak boleh kemudian menyalahi apa yang sudah ditetapkan oleh fatwa MUI tahun 1981. Ini jelas ya. Dan di dalam Al-Quran juga jelas nih. Ini sebelum masuk pelajaran ini, mohon maaf ini. Jadi jelas di dalam surat Al-Maidah ayat 72 itu kan jelas ya. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyriku billahi faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Jelas itu. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Masih bin Maryam itu adalah Allah atau Tuhan. Ya kan? Sudah jelas. Nah, kemudian Isa al-Masih mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah sedikit pun, maka haram baginya, diharamkan oleh Allah untuk memasuki surga dan tempatnya adalah di neraka. Dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi itu disangka sebagai perbuatan zalim. Atau misalnya ayat selanjutnya ayat 373 itu ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang satu, satu dari yang tiga. Jadi itu
ya konsep trinitas mereka itu jelas salah. Dalam Al-Quran dijelaskan dengan benar. Nah itu, ini terkait ini supaya jangan kemudian kita lantas latah gitu ya mengucapkan itu. Ya artinya kita tetap bertoleransi, tetap bergaul, tetap berteman, bersahabat dan sebagainya. Tetapi dalam soal akidah, dalam soal ibadah ada ketegasan di antara kita. Jadi ada benang merah di antara kita. Jangan kemudian kebablasan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tadi itu sedikit saja untuk mengulas supaya ini terkait banget ini hari ini. Baik, silakan Pak. Ya nikmati tidurnya nggak apa-apa Pak. Terlalu semangat sayanya, tapi yang ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan masuk. Baik, ini kemarin Pak Endang Mubarok ini sebagai ketua DKM pesan kepada saya, Pak bahas dong tentang imam. Oke dah, tentang syarat-syarat imam, bagaimana sih menjadi imam begitu. Jangan aduh bagaimana. Cuman mohon maaf dia belum nggak hadir beliau nih. Baik, al-faslus salisu fi sifatil imam. Ini pasal yang ketiga tentang ciri-ciri seorang imam itu bagaimana? Satu, ya. Allati yambagi wujuduha fihi, yang harus ada pada diri seorang imam itu apa saja. Nah, ini imam Pak ya, bukan iman Pak ya. Iman Bapak Abdul Iman. Di sini banyak imam Pak, cuman jarang kesini Pak imamnya. Itu saya senang banget itu kalau ada sahabat kita yang bernama Imam itu. Wah senang, alhamdulillah kita ini dihadiri imam kita ini. Wah, kita tidak akan kehilangan imam di sini. Ya. Tapi sayang ya, harusnya imam tuh harus sering datang ke sini nih. Baik, ahlul fadli ahakku bil imamah. Ya, ini kelompok yang paling utama, itulah yang paling berhak untuk, atau yang memiliki keutamaan itu yang paling berhak untuk menjadi imam. Di sini disebutkan wahia, yang pertama ini menurut kitab ini ya, ayyakuna faqihan, ya, yaitu dia paham sekali tentang ilmu fiqih atau paham sekali tentang ilmu agama. Nah itu faqihan. Tapi nanti ada perbedaan para ulama tentang itu. Tapi ada juga hadis-hadis yang menguatkan ini, hadis yang menguatkan itu, ya. Ini secara umum disebutkan dalam kitab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna qori'an. Ya, hendaklah dia itu paham sekali dalam membaca Al-Qur'an, atau minimal banyaklah hafalannya di dalam Al-Qur'an. Qori'an. Terus yang ketiga, ayyakuna taqiyan. Hendaklah dia menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu ya track recordnya. Ya, kita lihat. Oh, misalnya keimanannya, ketakwaannya, ya, kehadirannya ke dalam masjid ini. Nah, kalau orang jarang hadir di masjid ini, ujuk-ujuk jadi imam, ya menurut saya, misalnya gak pernah datang tapi ujuk jadi imam. Kecuali kalau memang kita sudah mempersilahkan, ya, dia seorang yang ingin menyampaikan ceramah di sini, ya, sebagai kemuliaan, kehormatan kita, mempersilahkan, tidak apa-apa. Memang sih sebaiknya ya sahibul bait yang maju, ya sebaiknya. Tapi ketika sahibul bait ini kemudian mempersilahkan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tahu, saya kira sahibul bait orang yang ini tahu kondisi keilmuan dan kefakihan orang itu, sehingga dipersilahkan. Tapi kalau misalnya tamu itu nggak mau, ya wajiblah itu sahibul bait yang menjadi
imam. Nah, itu ada hadisnya, nanti ada nih. Cuman ini pembahasan ini sebenarnya nggak kelar kalau Sabtu pertemuan ini, karena banyak sekali sebenarnya. Insya Allah sih sini nggak terlalu banyak nih, insya Allah. Tapi ada juga syarat-syarat yang lainnya maksudnya. Kemudian wa mutazawwijan. Nah ini nih. Ini menurut kitab ini hendaklah sudah menikah. Sudah menikah, ya, sudah menikah, sudah kawin lah. Karena kenapa? Yang namanya sudah menikah, dia otomatis sudah menjadi imam. Ini belum pernah menikah. Ya kalau banyak yang sudah menjadi menikah, terus kemudian kau ini sama, itu ilmunya sama, kemudian baca Qurannya sama, nanti ada urut-urutannya itu. Sampai kepada yang sampai ada juga yang mensyaratkan itu. Ya mohon maaf ini ya, yang anaknya sudah banyak atau yang sudah ya ini mutazawijan nih, tapi di sini nggak disebutkan sih ta'addud, nggak ada disebutkan di sini ta'addud. Tahu ta'addud? Ini ada yang kalau udah senyum berarti udah tahu itu. Ta'addud, tahu nggak ta'addud? Ta'addud itu maksudnya punya istri lebih dari satu. Maksudnya itu. Artinya ya, itu tidak disebutkan di sini. Yang di sini disebutkannya adalah mutazawijan. Maksudnya sudah menikah. Ya ini disebut mutazawijan. Dan kemudian ini ada syarat lagi ini yang menurut kitab ini, wa nasiban min ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mempunyai suatu keturunan dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kita harus hati-hati juga. Ada bilang Habib, wah kita senang banget Habib. Begitu bacaannya dilihat, waduh berantakan. Pernah nggak? Dulu pernah itu saya lihat tuh. Waduh, Habib bagus. Wah, tampangnya juga oke, siap, tinggi. Wah, ganteng, tampangnya oke ya. Cucu Nabi, Habib itu cucu Nabi. Begitu jadi imam, ya mohon maaf, ya bacaannya kurang pas segala macam itu ya. Makanya di sini fakihan itu penting dulu. Tapi keluarga Nabi kalau dia juga punya kemampuan fakih, dia seorang fakih, dia qori, dia taqiyan, dia mutazawijan, maka dia yang paling utama. Oh, ya dia paling utama itu. Ya. Nah, ini secara umum dulu nih ya. Kemudian yang selanjutnya wadza hayatan hasanatan. Nah, ini mempunyai ya minimal tampang yang baik. Wah, jadi tampang yang baik ya. Yang enak dilihatnya kali ya, mungkin ya. Terus wasautun ayyakuna wasautun jamilun, suaranya bagus. Nah, ada sih hafal Quran tapi bacaannya ya bagus, tapi nadanya datar, ada juga ya kan, ada yang kayak gitu ya. Ada kan jamaah kadang aduh saya kalau suaranya itu jadi ngantuk. Ada juga yang ngomong gitu. Saya dengar tuh kadang-kadang jamaah bagus tapi suaranya ya. Yang bagus tuh boleh juga dia tuh punya suara yang bagus. Dia bisa nada ini nada bagus juga itu. Nah, kalau saya mah ujung-ujungnya kembali lagi ke suara asli saya itu kadang-kadang kalau saya ya. Sebenarnya bisa mengikuti bagaimana menggunakan nahawan atau dengan misalnya ros, dengan misalnya bayati, dengan itu bisa saja silakan. Cuma kan ketika jadi imam itu juga hati-hati, jangan juga sampai mendayu-dayu, itu juga jangan. Ya mendayu-dayu lama itu juga ya jangan dulu lah ya. Karena itu nanti justru malah membuat jadi tidak khusyuk jamaah juga. Ya. Baik, kemudian wa ayyakuna haizan liridhain nas. Nah ini. Ya, imam itu harus disukai orang jamaah banyak. Nah, jadi imam tapi banyak yang enggak suka. Saya enggak suka. Misalnya ada yang tahu kondisi akhlaknya, kondisi sifatnya di belakang yang orang tidak tahu ya, itu kadang-kadang kan misalnya atau banyak orang yang nggak suka ya jangan jadi imam itu. Nah itu. Kemudian
Fahadihi awsaful imamil kamili allati tajibun nasa fihi wa tad'uhum ila sholati khalfahu. Inilah ciri-ciri imam atau syarat-syarat imam yang sempurna yang harus ada di antara orang banyak atau manusia yang dapat mengajak mereka untuk melakukan berjamaah atau bermakmum di belakangnya. Jadi ini secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebuah hadis. Ini hadisnya ya, atau sandaran hukum dari hadisnya ini. Di sini juga jelaskan. Ada sebuah hadis yang terkait dengan masalah ini, ada judul kecil di sini, Ahlul Fadli Ahaqqu bil Imamah. Kelompok yang memiliki keutamaan itulah kelompok yang berhak untuk menjadi imam. Ini disebutkan di dalam hadis ya. Ya, hadisnya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi. Ij'alu a'immatakum khiyarukum fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Jadikanlah imam orang yang terpilih di antara kamu. Jadi orang-orang yang terpilih, yang kita sudah pilih, yang kita sudah lihat nih, kok kriterianya mantap nih, berarti pas nih gitu ya. Fa innahum wafdukum, karena dia itu adalah seorang duta. Wafdukum, ya, duta untuk siapa? Untuk menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi imam, ya. Karena dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, ya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, ini hadis nih. Nah, imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, di sini disebutkan. Itu hadis yang lain itu ya. Nah, oleh karena itulah ini penting di dalam memahami ini supaya kita juga jangan ragu-ragu gitu ya. Baik, hadis yang pertama. An Malik ibnil Huwairis, dari Malik ibnu Huwairis radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa sahibun li, dan aku bersama temanku. Falamma aradnal iqfala, ketika kami pamitan untuk pulang dari Nabi Muhammad SAW, min indihi, dari sisinya, qala lana, bersabda Nabi kepada kami. Nah, ini kata sahabat Malik ibnul Huwairis. Jadi dia itu datang berdua dengan temannya menghadap Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan min indihi, al-insirafu min indihi, maksudnya pamit pulang dari sisinya. Idza hadaratis sholatu, apabila salat itu telah tiba, telah datang, ya, fa'adzana, kemudian azanlah seseorang di antara kita, summa wa aqima, lalu qomatlah, lalu mengumandangkan iqamah, wal ya ummakuma akbarukuma, ya, maka hendaklah menjadi imam di antara kalian berdua yang paling akbarukuma. Ini akbar itu artinya yang paling besar. Itu kalau diartikan secara literal artinya. Nah, ada juga yang dimaknai yang paling tua. Dan akbar ini juga ada juga yang dimaknai yang paling lebih utama. Ada juga begitu. Ya, lebih utama. Nah, ini akbarukuma.
4. Di sini dijelaskan fadlan kama ya'ti, yang lebih utama di antara kalian berdua sebagaimana yang disebutkan nanti disebutkan di sini. Jadi gitu, yang lebih utama. Rawahu salasatu. Ini diriwayatkan imam perawi hadis sahih 3 orang. Berarti imam di sini disebutkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Nah, wali Abi Dawuda, dan Imam Abu Daud menambahkan di sini liyu'adzin lakum khiyarukum wal ya'ummakum qurra'ukum, hendaklah berazan di antara kalian yang terpilih. Ini juga yang jadi muadzin orang yang terpilih. Ya, kalau di sini kan ya khususnya nih misbah yang jadi adzan. Ya, siapapun sebenarnya boleh, silakan yang terpilih, yang bacaannya juga bagus, yang misalnya takbir baca takbirnya juga pas. Ya, kemudian kalau bisa ada nada. Nah itu yang terpilih. Sebenarnya menjadi adzan itu keutamanya luar biasa loh Pak. Orang yang suka berazan itu insya Allah dia akan dibangkitkan dalam posisi yang sangat indah lehernya. Wow, kalau di sini mah di dunia ngelihat orang kalau lehernya berjenjang itu kan senang ya Pak ya. Lihatnya bagus nggak Pak? Ya, tapi enggak juga sih ya. Ada juga yang senang lehernya pendek ya Pak ya. Ada yang suka lehernya ini kan enggak juga ya. Tapi ini secara umum Pak. Secara umum kalau ada ya mohon maaf nih ada peragawati atau foto model kan lehernya yang dilihat ya Pak, kurus tinggi gitu ya Pak ya. Itu yang dianggap bagus tuh kurus tinggi ya. Bukan mohon maaf ya yang mekar bukan ya, mohon maaf ya. Bukan itu ya. Biasanya kan yang tinggi lehernya jenjang. Itu insya Allah Pak ada perbedaannya. Nanti dia akan dilihat, oh itu kenapa orang kok bisa indah tuh lehernya, berjenjang tuh lehernya. Oh dulu waktu di dunia suka azan. Nah, makanya Pak besok berebutan Pak. Ayo Pak Raja besok berebutan jadi tukang azan. Ayo. Siapa Pak di sini yo? Ini kan anak-anak bingung, udah waktunya azan, nggak ada misbah, nggak ada yang gitu. Aduh, saya nggak bisa. Oh, Bapak aja deh. Itu aja deh Pak. Itu yang muncul Pak. Oh, ntar aja Pak. Itu Pak, saya ntar aja Pak. Saya nanti aja Pak. Ujung-ujung akhirnya apa? Kenalah yang namanya muadzin jorogan. Karena memang muadzin jorogan, dijorogin gitu kan. Atau imam dijorogin juga kan bisa juga. Akhirnya muncul dah, akhirnya begitu dah. Begitu pas lihat azannya, wah gimana sih suaranya aku bacanya kurang pas. Loh, tadi kamu disuruh azan kagak mau. Nyuruh yang lain, dorong sana, dorong sini, dorong sana. Untung kagak itu nyusruk dia. Baik. Nah itu khiyarukum yang terpilih di antara kamu. Ini 5 ada. As-solihuna minkum. Tapi yang terpilih di sini dikhususkan, ditafsirkan di sini dengan kata-kata as-solihuna minkum. Orang-orang yang soleh di antara kamu. Nah, lihat, bukan yang punya nama soleh, ya, tapi orang yang soleh. Ya. Yang namanya soleh banyak kan ya, tapi belum tentu soleh. Tapi ini as-solihuna minkum. Orang-orang yang soleh di antara kamu. Ini namanya tentang ini baru tentang muadzin. Fa innahum amnaun nasi ala ibadihim, karena mereka itu adalah orang-orang yang dipercaya, ya, yang dipercaya oleh orang-orang dalam peribadatan kita beramai ya, beribadah. Jadi dipercayalah. Jadi aminan itu percaya. Ya, yang dipercaya, yang diwenangi, yang diamanati. Amanat juga sama juga artinya amnan. Ya. Wal ya ummakum qurra'ukum, dan hendaklah yang berimam itu adalah orang yang pandai atau pintar atau ahli di dalam bacaan Quran kalian. Tapi di sini juga ditafsirkan ahlul Quran. Ahlul Quran ini berarti umum. Artinya orang bisa yang hafal Quran,
bisa pinter dalam Al-Quran, mengerti tentang seluk-beluk Al-Quran, mengerti tentang tajwid Al-Quran, dan juga memiliki sedikit pemahaman tentang nada juga boleh. Itu juga penting, ya kan? Ya, kalau suaranya datar aja kan kurang juga. Ya, ada juga karena memang suara-suara imam itu kadang juga ada makmum yang mempengaruhi, yang dipengaruhi dengan itu, sehingga menjadi khusyuk gitu. Sebenarnya sih ya harapan ya Nabi ini kita semua para makmum harus mengerti apa yang dibaca oleh imam. Nah, memang tentang penetapan ini memang nanti di sini juga ada perbedaan gitu ya. Ada para ulama itu berbeda pendapat. Yang jumhur ulama itu mengatakan ahli fikih. Nah, sebagian ulama itu mengatakan ahli Quran atau hafal banyak Al-Quran. Karena alasannya dulu para sahabat itu kalau dia hafal Quran, dia ahli Quran, dia juga ahli fikih. Dulu di para sahabat. Kalau sekarang kan beda, kadang-kadang ada juga ahli fikih tapi Qurannya juga kadang-kadang kurang. Misalnya bacaannya sebagainya atau hafalannya kurang. Ya, kalau dulu itu begitu, ya pasti begitu. Nah, kenapa? Sahabat itu dulu kalau belajar Quran, satu surah yang dihafalkan, maka dia harus tahu semuanya tentang seluk-beluk surat itu. Misalnya saya hafal surat Al-Fajr, ya saya tahu seluk-beluk tentang surat Al-Fajr, artinya pun tahu, dan juga asbabun nuzulnya juga tahu, maksud tujuannya, maksud arti itu juga tahu. Jadi begitu yang baik. Nah, kalau kita misalnya hafal surat Al-Ikhlas, kita juga harus tahu artinya, dan kita juga tahu tafsirannya, dan kita juga tahu maksudnya. Itu yang disebut. Dulu sahabat begitu. Sahabat itu belum mau pindah untuk menghafalkan satu surat kalau surah itu belum dikuasai sepenuhnya. Itu para sahabat dulu begitu. Dia belum akan pindah. Misalnya belajar tentang surat Fatihah, ya, itu kalau dia belum seluk-beluk tentang surat Fatihah belum dikuasai, dia belum mau pindah. Itu para sahabat seperti itu, sehingga pantas kalau seorang hafal Quran kala itu pada zaman Rasulullah, sahabat itu dia juga faqih atau ahli agama atau faqih ahli fikih begitu. Nah, ini yang paling pokok seperti itu. Nah, itu perbedaan para ulama seperti itu antara ahli fikih atau ahli Quran. Orang kalau ahli Quran, ya, katanya ini yang mengatakan kalau ahli Quran itu terbatas, hanya terkait dengan masalah Quran gitu. Tapi kalau ahli fikih katanya itu bisa umum katanya. Bisa juga seluk-beluk tentang sholat, seluk-beluk bagaimana menjadi imam, seluk-beluk bagaimana kalau seandainya imam itu batal, seluk-beluk misalnya kalau seandainya imam itu lupa apa yang dia lakukan. Misalnya imam itu tiba-tiba di rakaat kedua langsung berdiri, ya bagaimana itu? Itu juga ada hadisnya. Kalau imam itu sudah berdiri tegak, ya walaupun makmum sudah subhanallah sampai 3 kali, kalau imam ngerti itu enggak turun lagi, tetap berdiri. Makmum yang harus ngikuti imamnya. Begitu. Setelah itu baru nanti sujud sahwi. Nah, enggak apa-apa. Kenapa? Ya karena imam yang harus kita ikuti, kan tadi disebutkan dalam hadis, ya kan? Innama ju'ilal imamu ayyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti gitu. Tetapi kalau misalnya imam di rakaat kedua itu kemudian bangkit, baru kemudian belum sempurna berdiri tegaknya, makmum kemudian subhanallah, itu langsung duduk. Kalau imam ngerti itu langsung duduk.
untuk melakukan misalnya duduk iftirash, untuk melakukan tahiyat awal. Nah itu, jadi jangan pernah terjadi itu, ya, di masjid sana. Kalau dia di masjid sana, saya ingat banget itu. Udah subhanallah, subhanallah, subhanallah berkali-kali. Akhirnya ini kok makmum nggak ngerti-ngerti juga. Imamnya udah ngerti, makmumnya kagak ngerti, kagak ngikut, dia diam aja. Akhirnya apa yang ngalah? Yang ngalah imam duduk belakado. Itu menurut mazhab bagian itu mazhab Syafi'i batal sholatnya. Imamnya yang batal, makmumnya enggak. Nanti imamnya harus mengulangi lagi. Itu. Nah, maklum kan kalau belum ngerti mau diapain ya. Kalau belum ngerti nggak apa-apa. Ma'fu alaih, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu belajar. Ini majelis taklim ini penting. Nah kan, adanya seperti ini karena dalam rangka juga mengabadikan ilmu Al-Qur'an atau mengabadikan Al-Qur'an, mengabadikan ilmu fikih, ilmu agama. Kalau nggak ada begini bisa hilang itu, ya kan? Dulu aja kan belum ada flash disk, belum ada internet. Bagaimana mengabadikannya? Yaitu dengan menulis buku. Ada murid, ada guru, ada tradisi guru dan murid, itulah yang mengabadikan ilmu Allah. Quran, hadis, fikih, usul fikih, nahwu, shorof, ma'ani, ilmu tafsir. Banyak Pak, kalau seandainya dibawa itu di perpustakaan tuh Pak, mungkin sepenuh ini kali itu. Nah itu sekarang aja itu udah cuman segini ya, jadi segini ya. Itu bisa jadi ini. Al-Maktabah Asy-Syamilah itu ada satu aplikasi, bukan aplikasi ya, ya pokoknya itu bisa disimpan begini, itu semua kitab ada di situ, itu luar biasa sekarang udah bisa disimpan begitu. Tapi yang paling penting itu ya seperti ini, pengajaran seperti ini, sehingga ada dialog ya, ada komunikasi, ada pengajaran. Namanya kajian tuh ya memang begini Pak, wajar Pak. Kalau di pesantren mah ngaji ya semua anak murid itu bawa kitab, ada tulisannya terus gitu. Dan nggak ada yang ngantuk Pak, mohon maaf, yang ngantuk dikit mah nggak apa-apa, ada juga sih, saya juga dulu pernah ngantuk Pak, ya kan, ada juga, ya nggak apa-apa. Terus juga ini saya juga bingung ini, tahsin Quran itu loh, saya bingung itu fluktuasi itu, turun naik, naik turun, itu gimana? Itu saya juga bingung, dari dulu sampai sekarang kayaknya tuh ya. Banyak turunnya, banyak naiknya, turun melulu. Saya bilang pernah saya ngajar 2 orang doang, masya Allah, 2 orang ya nggak apa-apa dah. Itu juga, padahal Pak di hadisnya itu jelas loh Pak. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Jangan malu Pak, gak usah malu Pak. Nggak usah takut. Emang betul sih kalau udah disuruh tunjuk ngaji itu nengok udah mulai itu. Makanya saya sekarang nggak mau nyala lagi ngaji disalahin, nggak mau, saya tunggu aja dulu sampai selesai. Itu nggak enak. Soalnya ada juga yang mengatakan, iya Pak, kalau saya ngaji gitu saya jadi itu Pak, jadi kagok, jadi grogi, jadi salam lulu katanya gitu. Jadi salam lulu katanya. Ya udah baca aja dulu sampai habis gitu. Baru secara umum baru saya bilang tadi mungkin ada kesalahan tuh di sini, ada di sini. Oh bacaannya kepanjangan. Oh ada yang tertukar hurufnya, ada yang makhrajnya kurang pas. Oh ada yang kemudian bacaan wakofnya ya di situ tidak ada qalqalah. Begitu aja udah saya mah. Soalnya kalau kita tunjuk lagi besok berkurang lagi, nanti lama-lama habis. Dulu juga pernah itu juga saya. Waktu ingat banget tuh saya itu ya, pelajaran itu tarjamah Al-Qur'an per kata. Wah, kan dulu pernah dipanggil tuh, ya kan? Wah, dari Istiqlal sini. Wah, datang banyak pada beli bukunya. Ya, lama-lama habis juga. Saya bilang kemana nih orang? Wah, kata Pak Darto, Pak Haji Darto, pengurus pokoknya. Pak kalau gitu ganti orang dalam. Oke saya siap. Wah banyak Pak, mantap ya. Minggu depan berkurang, tinggal 3 orang.
Tuh almarhum Pak Haji Fasihul Lisan itu rajin. Belum ya, astagfirullahaladzim. Pak ya Allah. Mohon maaf. Iya, Pak Haji Suripto rajin banget itu. Usianya udah 80 tapi ngikut sama saya. Pak Haji Darto, tapi lama-lama Pak Haji Darto juga hilang. Mohon maaf ya. Ya karena kebutuhan nih Pak ya. Iya, mohon maaf. Itu yang rajin. Pak Haji Atma rajin itu. Alhamdulillah enggak dia mah. Oh, di sini hilang ya betul. Ya. Itu rajin juga itu, Pak. Wah, belajar tuh. Sampai saya mohon maaf ya. Itu selalu kalau dalam pertemuan itu Pak Yos juga ikut pada itu ya. Saya beli bubur sengaja. Saya dia makan bubur. Wah, enak itu, Pak. Ya hilang juga. Bagaimana cara menarik itu semua itu ya? Ya itulah memang kita harus paksakan, Pak. Harus paksakan. Apa tuh? Jangan bubur itu kadang-kadang deng kita panggil lah tuh ke sini itu, gak langsung lo panggil itu, langsung Pak sediakan tuh. Tapi sekarang tukang buburnya sudah wafat ya sudah wafat. Maghfurlah, semoga Allah mengampuni. Nah ini sebenarnya kalau pengajaran yang seperti itu kadang-kadang lah pada lari. Nih kalau yang kayak begini nih namanya ini apa nih? Jiping. Nah, ngaji kuping. Nah, ini ngaji kuping nih, jiping ini. Nggak usah ditunjuk, nggak usah diapa, pokoknya dia nggak gitu macam itu. Kadang-kadang begitu ya, mungkin ya. Langsung ada juga yang begini, Pak. Tapi itu mungkin orang pinter kali ya. Saya lihat tidur aja gitu. Pak, saya tanya Pak, wah hebat banget saya bilang ini. Udah tidur langsung beri pertanyaan luar biasa itu. Berarti betul apa kata saya itu, berarti telinganya itu masih mendengar itu. Luar biasa itu saya bilang. Iya. Iya, Pak. Di sini nggak ada, Pak. Nggak ada bedanya. Baik. Jadi ini penting juga ya. Ini penting juga untuk sekedar ini aja, Pak. Ini kalau nggak gitu habis bingung saya juga. Iya, enggak. Berarti dia ngerti, Pak. Ngerti. Orang setiap saya ngomong tuh gitu kan artinya. Gitu. Jadi benar Pak, itu ngerti maksudnya. Baik. Jadi nanya, silakan. Kalau dia ini memang bingung juga. Dia ini kan mengurusi makanan ya, muter sana muter sini, Pak. Tapi nanya, hebat bener, berarti dengerin itu. Iya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terus yang kedua menyikapi juga banyak juga. Rekan-rekan kita juga kalau saya lihat ini masalah status mengucapkan selamat Natal. Saya lihat mereka ada poster dengan gambarnya lilin, kemudian mengucapkan toleransi seperti itu, kemudian yang dibuat status itu bagaimana keimanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Walaupun keliling ke sana sini ngatur, tapi pertanyaannya luar biasa ini. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Wah, berat banget ini. Kayak push up ya. Baik, kalau sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini dan juga hadis ya. Di sini kan wal ya ummakum qurraukum.
Hendaklah yang menjadi imam di antara kamu adalah yang ahli Quran di antara kamu. Ya, kalau dia itu sudah masuk ke dalam pengertian ahli Quran, berarti di situ juga terkait dengan masalah sifat-sifat akhlak juga. Kalau Nabi saja dikatakan sebenarnya oleh Aisyah ya, kana khuluquhu al-Quran, adalah Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya Al-Quran. Ibaratnya itu Nabi Muhammad itu Quran berjalan begitu. Ya artinya kalau dia sekalipun dia sudah menghafal Quran, belum tentu dia bisa menguasai Quran itu gitu. Dalam arti Quran, ahli Quran itu umum, Pak. Termasuk di dalamnya yaitu tentang sifat-sifat akhlak. Di sini kan disebutkan juga tadi kan bahwa sifat-sifat seperti dia harus mempunyai sifat yang baik. Di situ ada kata-kata takian. Dia harus bertakwa. Ya, namanya itu ya, bertakwa itu kan di sini ada ketiga kalau nggak salah syaratnya ya. Pertama ahli fikih atau paham tentang ilmu agama. Yang kedua qori'an, paham tentang Al-Quran. Yang ketiga takian, dia harus bertakwa. Takwa itu, waduh, kalau dilihat dari surat Al-Hujurat ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, bukan sekedar bertakwa. Itu ada kata isim tafdil atau superlatif. Atqakum itu superlatif. Artinya yang paling bertakwa di antara kalian itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah paling bertakwa, masuk di dalamnya akhlaknya, masuk di dalamnya tentang waroknya. Tahu warok? Meninggalkan hal-hal yang makruh. Yang makruh saja sudah ditinggalkan. Bahkan yang sifatnya boleh saja itu sudah mulai ditinggalkan sedikit. Yang boleh ya warok. Seperti misalnya ada orang yang kadang cuma pakai lengan pendek aja tuh kayaknya nggak enak, padahal boleh ya pakai lengan pendek jadi imam gitu. Kayaknya saya juga ada berasa gak enak tapi kayak terpaksa udah dah ya, padahal ini nggak masalah gitu ya, tidak masalah. Itu namanya warok. Warok itu benar-benar ya sudah menjaga gitu ya. Misalnya kalau misalnya ya ada hal-hal yang kecil aja yang tidak ini ya, misalnya makan misalnya. Kalau makan udah kelihatan berdiri sambil berjalan, waduh, itu juga diperhatikan juga, itu hal yang kecil itu. Apalagi itu kan ada larangannya dari Rasulullah ya. Jangan kamu makan sambil berdiri. La yashrobanna qa'iman, jangan kamu minum sambil berdiri. La yakulanna qa'iman, jangan makan sambil berdiri. Illa, kecuali ketika pada saat tawaf. Setelah tawaf kita minumnya malah berdiri. Nabi mencontohkannya berdiri. Mungkin di situ ada manfaatnya kalau Nabi melakukan minum pada saat tawaf itu berdiri ya, kita nggak tahu. Karena kondisi mungkin saat nanti ke depan mungkin padat sehingga tidak memungkinkan untuk duduk. Ya bisa sih duduk cari tempat yang jauh. Ya jauh kan. Nah, tapi nanti sholat ininya gimana? Sholat di multazam, ya sholat di makom Ibrahimnya. Itu kan searah, itu juga bisa juga searah cari gitu ya. Kecuali di waktu tawaf itu Nabi pernah melakukan minum sambil berdiri, itu tidak apa-apa. Itu cuma tawaf, pada saat tawaf. Di lain itu Nabi ya mencari tempat untuk duduk. Ini kadang-kadang nih kalau misalnya lagi ada walimatul arus atau resepsi pernikahan itu, waduh, itu kadang-kadang standing party ya, itu yang kurang pas menurut saya. Nah, kalau saya kemarin sih yang mengadakan tempat duduk, pokoknya silakan tempat duduk walaupun pas nggak pas pokoknya silakan. Jumlahnya udah banyak saya sediakan gitu. Nah itu harus sebaiknya begitu, ada tempat ya, artinya hal-hal yang kecil saja sudah dilakukan. Termasuk ya itu juga Pak, misalnya
pakai celana pendek kemana-mana begitu. Tapi kalau celana pendek di rumah mah nggak masalah gitu ya, di rumah dengan keluarga ya nggak masalah gitu. Ya celana pendek kalau misalnya segini mah menutupi paha ya nggak masalah. Cuman kalau di atas lutut ya itu kadang-kadang ya sebenarnya sih ya itu memang aurat kalau dalam ini itu kan aurat baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat itu termasuk aurat laki-laki. Auratur rajuli ma bainas surrati warrukbati. Auratnya seorang laki-laki di antara pusar dan lutut. Ya, kalau untuk yang madhab Syafi'iyah itu begitu ya, baik di luar maupun di dalam sholat ya. Cuma ketika waktu di dalam sholat tidak hanya sekedar aurat itu adalah batas minimal. Ya, batas minimal. Sah seseorang itu melakukan sholat dengan pakai pakaian itu. Tapi ada akhlak. Nah, akhlak bermain di situ. Karena mengapa? Sah. Tapi akhlak dong, masa menghadap Allah pakai pakaian cuma menutup dari pusar sampai lutut doang. Ya kalau bisa pakaian yang bagus, yang indah. Kita aja kalau pengen menghadap orang pembesar di negeri kita misalnya kan, pakai jas, pakai dasi, wangi, rapi dan sebagainya kan. Ini menghadap Allah kok ala kadarnya. Kadang misalnya mohon maaf, ya bajunya juga ada tulisannya. Nah itu yang bingung tuh ya. Mohon maaf nih, ada juga tuh kadang-kadang ini jemaah ya udah pakai celana jin, pakai kaos, badannya gemuk lagi. Begitu pas sujud tuh Pak, maaf Pak, itu belahannya kelihatan. Belahannya mohon maaf itu. Bukan perhatikan orang kelihatan. Gimana perhatikan? Wah, kagak khusus ya. Bukan maksudnya itu cowok Pak, cowok, bukan cewek, bukan Pak, cowok itu Pak, ya. Boleh ampak ya Allah, harusnya ya gimana itu bingung juga itu. Padahal dia udah begini-gini, udah begini-gini, tetap aja begitu keluar lagi. Ya celengan betul. Makanya kalau bisa bajunya panjang, ya menutupi ya baju jubah lah, kuba atau gamis ya kalau bahasa komis itu dari bahasa Arab deh, komis atau kubaah. Nah, komis ya, atau pakaian kemeja itu komis, tapi yang nutup sampai bawah. Itu. Jadi kalau bisa mungkin ya menurut saya ya bolehlah itu Pak dirujuk gitu ya, dijadikan satu masukan gitu Pak. Yang kedua tentang ucapan itu tadi, udah jelas Pak, udah jelas itu kan ayatnya juga jelas tuh ya di surat Al-Baqarah ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan kamu sembunyikan yang hak, yang benar itu. Dan kamu tahu. Ya gitu. Udah tahu. Jelas kok ayatnya. Bahkan tanggal 25 Desember itu sesungguhnya bukan kelahirannya itu. Kalau melihat di surat Maryam, di mana Maryam pada saat itu sedang hamil tua, akan melahirkan, pergi ke suatu tempat untuk menghindarkan dari keramaian orang, berada di tempat suatu di dekat pohon kurma. Di pohon kurma itu kemudian pada saat dia lapar disuruhkan oleh malaikat Jibril untuk menggoyangkan batang pohon kurma. Tiba-tiba jatuh ya, sekalipun nanti itu kemudian itu ada yang mengatakan jangan-jangan pakai mukjizat Allah ya, tapi saat itu kurma sedang berbuah banyak, yaitu antara bulan apa itu, Juni, Februari, pokoknya antara itulah berbuahnya. Waktu dulu pernah saya ingat itu di bulan Desember saya berangkat haji. Saya pergi haji itu di bulan Desember, itu kan saat dingin ya. Saya pergi ke kebun kurma di Madinah. Nah itu diajak oleh itu pergi ke kebun kurma. Itu nyari pohon kurma yang ada buah kurma banyak tuh nggak
Berarti di Desember nggak berbuah, Pak. Ya nggak banyak. Mana kok nggak ada? Oh, pohon cemara. Bukan. Pohon kurma. Ya. Kalau kurma itu mah itu kalau menurut Ustadzah Irina Handono, ya Handono saya baca di bukunya itu juga mengatakan bahwa itu adalah semua sinkritisme dari Romawi, dan Yunani itu. Ya, jadi ini juga 25 Desember ini adalah hari pengagungan terhadap dewa matahari ya. Dewa Ra atau dewa apa gitu dulu. Kemudian dicampur adukan oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu pinter merusak. Ya, merusak kitab mereka itu dirusak, dicampur adukan oleh ketua pendeta-pendeta mereka pada satu rahib mereka ya roh itu dia dicampur aduk lah ibaratnya gitu. Ya, sekalipun itu tetap saja itu adalah bagian dari upacara keagamaannya. Pasti itu nggak lepas dari itu dong, ya kan? Ya itu pasti dilarang lah. Kita harus tegas lah sekarang, janganlah mengucapkan itu. Ya, sekalipun itu ya. Ya. Oh, kirain Bapak nanya lagi. Oh, selamat. Enggak semuanya ini. Belum, Pak. Masih ada lagi hadis yang lain, Pak. Oh iya. Ya. 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 Kemudian sudah pasti yang kedua katanya banyak apa Al-Qur'an ya. Ya. Sama 3 juz dan 29 juz apa lagi? Yang 29 ke sini. Habis itu yang paling banyak apa hadis. Sampai banyak hadis. Iya, betul. Itu belum saya sebutkan, banyak. Dua di antara mereka yang masuk Islam kalau zaman dulu. Ya. Yang terakhir sampai paling tua. Iya. Betul. Ya enggak. Ya. Jadwal. Iya. Oke, siap. Dulu pernah diadakan seperti itu, pernah. Insya Allah nanti akan diajukan nanti kepada pengurus nanti. Betul apa kata Pak Raja tadi? Benar ada, itu sudah belum saya sebutkan semuanya. Di antaranya itu tidak pilot pilot lidah. Pilot lidah itu artinya cadel atau tidak bisa mengucapkan satu huruf yang jelas. Misalnya antara ain dengan hamzah, a dengan a. Itu sering terjadi itu. Saya lihat imam itu ada beberapa imam yang antara hamzah, alif dengan ain itu nggak berbeda. Ya mohon maaf, Ustadz Hadi Hidayat saja kalau menyebut Quran itu kayak ain, Quran gitu kan. Padahal itu hamzah, Quran. Harusnya begitu. Ustadz Hadi Hidayat tuh suka ngomong kan Quran gitu kayak ya itu ya Quran. Harusnya Quran gitu. Nah itu yang itu betul. Di situ ada beberapa. Jadi ini memang ada yang beberapa menyaratkan itu semuanya. Di antara yang paling utama itu tadi fasihul lisan. Nah, fasih di dalam pengucapan. Itu penting. Antara qaf dengan kaf ya itu harus benar. Antara ain, kha dengan ha, dengan ha, dengan a, i, u. Nah, itu semua juga harus jelas. Karena ada satu kata yang bila
pembacaannya atau pengucapannya itu kurang pas, maka menjadi maknanya jauh. Misalnya katakanlah misalnya alim dengan alim, beda itu. Alim siksaan yang pedih, sedangkan alim maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Kalau dia menyebut misalnya bi adzabin alim, beda dengan azab yang Allah maha mengetahui, kayaknya nggak nyambung, ya kan? Tapi kalau dia pengen menyebut Allahu alim, tapi kemudian membacanya Allahu alim, Allah itu penyiksa yang pedih. Wow, jadi begitu, benar itu ada yang harus tepat, terutama Al-Fatihah. Nah, ketemu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam sholat. Pertama itu setelah niat dan takbiratul ihram, itu ada rukun qauli yaitu Al-Fatihah. Maka surat Fatihah itu harus kalau bisa dikuasai penuh. Baik itu artinya, baik seluk-beluk tentang surat Al-Fatihah, baik itu terkait dengan ma'aninya, tentang kemudian susunan katanya dan maksud tujuannya itu apa, bagaimana, asbabun nuzulnya kayak apa, kemudian hadis yang terkait dengan surat Al-Fatihah, misalnya kalau baca surat Al-Fatihah itu Allah menjawab bagaimana, itu harus paham juga. Karena kalau ketika kita baca surat Fatihah lalu kita paham betul bahwa ketika saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hamidani Rabbi, telah memuji hambaku, maka di dalam hati, di dalam pikiran kita harus dimasukkan pengertian itu, oh Allah menjawab bacaan kita. Maka kalau saya lebih suka itu bacanya per ayat. Jadi per ayat atau jadi yang ya, per nomor ayat gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu satu ayat. Saya ketika sudah mengetahui, silakan. Betul. Ya, iya betul ya. Betul, Pak. Iya. Sebenarnya tidak perlu tes kali ya Pak ya. Artinya ketika dia tampil itu sudah kelihatan Pak. Saya sudah bisa melihat itu. Yang saya lihat ya Pak ya, yaitu saya lihat. Tapi misalnya beberapa orang yang saya lihat tuh sekalipun memang pengucapannya masih ada dialek, misalnya ada yang dialek ke Jawaan, ada dialek yang ke Sumateraan, itu ada saya lihat. Tapi ada yang pas juga, makharijul hurufnya pas juga ada Pak, yaitu kadang apa dialek itu nggak bisa dihilangkan, susah. Seperti kita tahsin Quran Pak ya, itu sudah kelihatan itu. Saya pengen mengajak masuk ke dalam ranah nada ros, saya udah masukin. Begitu saya suruh baca satu-satu, kembali lagi ke suara asal, yaitu kembali ke dia bisa. Oh ya udah nggak bisa. Nah oleh karena itu ada ulama itu Ustadz itu tahsin saya waktu itu Pak Dr. Hasanuddin Sinaga, Imam Masjid Istiqlal dan Imam Masjid itu mengatakan bahwa memang kita tidak bisa paksakan itu untuk dia bisa mengikuti nada kita, karena pasti dia akan kembali kepada nada asal dia punya. Ya dengan sesuai dengan hanya saja kita kata Ustadz Hasanuddin Sinaga kalau nggak salah itu yang penting jelas makharijul hurufnya antara perbedaan satu dengan yang lainnya, itu saja sih. Nah
Iya, saya pernah lihat juga ada kemarin itu. Dia hafal betul, tetapi ketika membaca ada adzana, itu dia bacanya pakai ain, adzana. Waduh, saya kurang pas itu. Harusnya itu hamzah, adzana. Nah, itu memang betul. Kalau itu usulan dari Ustadz Diki, Haji Diki, itu saya setuju sekali perlu ada seleksi. Tapi mohon maaf ya, seleksi kayak gitu jangan deh ya. Maksud saya membuat jadi teman-teman kita yang ingin itu jadi takut gitu, jadi sehingga akhirnya tidak ada sampai nanti suatu ketika pada saat Ustadz Indra nggak ada, saya juga nggak ada, mohon maaf kadang-kadang itu akhirnya pada nggak mau jadi imam gitu ya. Artinya begini Pak, selama itu tidak sampai di situ yang disyaratkan betul Bu, itu fasih benar, itu banyak pensyaratan dari beberapa yang literatur yang saya lihat. Fasihnya itu perlu dijadikan, maksudnya tidak salah pelot pengucapan hurufnya saja, makharijul huruf itu yang paling penting itu. Panjang pendeknya tidak terlalu ini sih, tidak ada. Tapi ada juga yang panjang dan pendeknya itu merubah arti ada. Yang misalnya misalnya apakah itu ada perbedaan juga. Ada yang misalnya la akidanna atau la akidanna itu beda itu. Kalau la akidanna itu artinya litakid, penegasan. Tapi kalau la akidanna itu ada pertanyaan di situ, istifham. Apakah saya akan menegaskan gitu. Nah, ini memang betul juga, ada juga penting. Makanya menurut saya ya pada saat tahsin itulah yang kemudian bisa saya melihat. Di tahsin itu saya lihat ada beberapa yang ya saya lihat, oh ini kayaknya belum pas gitu. Soalnya pada saat itu juga ada beberapa, ada misalnya ada anak muda gitu ya, itu pun juga direkomendasikan oleh ustadznya juga bilang belum untuk saatnya menjadi itu imam, sekalipun dia sudah hafal ya, tapi masih fasihnya masih kurang. Masih fasenya masih kurang. Nah, itu. Ya, tapi iya. Iya. Nah, pertama, orang yang paling digugu dan ditiru ya gurunya. Saya lihat kan dia ya ada gurunya yang ngaji itu ya. Artinya bisa melalui dia. Dia nanti saya akan ngobrol dah sama ustadznya itu. Bisa itu nanti insya Allah bisa dijadikan ini. Karena itu penting, kalau dari guru udah bisa. Kalau guru harus orang yang paling inilah, jangan sampai juga menyinggung juga, pelan-pelan susah juga sih ya tentang itu. Karena memang ada hadisnya kalau nggak salah itu ya. Saat itu ada sahabat yang usianya masih sekitar 9 tahun dan itu dijadikan imam. Karena dirasakan dia sudah bagus dalam bacaan Qur'annya. Sudah pas dalam pemahaman. Itu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal Quran di usia 7 tahun. 7 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Di usia 13 tahun dia sudah bisa menghafal kumpulan hadis-hadis dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Dan saat itu juga Imam Syafi'i pernah juga sudah menjadi mufti. Mufti itu orang yang berhak berfatwa. Dan juga pada saat itu juga Imam Syafi'i juga pernah menjadi imam di saat usia yang masih muda. Cuman kan kalau itu kayaknya 1001 ya. Artinya orang sudah masih kecil sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, di usia 7 tahun hafal Quran, dan hafal Qurannya luar biasa. Dia sudah mengetahui tafsirnya. Dan Imam Syafi'i itu tidak hanya sebagai ahli fikih. Imam Syafi'i itu dia ahli fikih, ya. Ahli hadis, ya. Ahli tafsir, ya.
Dan dia juga ya ahli tasawuf juga, walaupun tidak seahli tasawuf yang lainnya gitu ya. Dan Imam Syafi'i itu termasuk ya di antara 4 mazhab itu Imam Syafi'i kalau nggak salah yang masih memberikan satu permisif kelonggaran untuk misalnya anak kecil menjadi imam itu. Tetapi ada juga anak kecil itu boleh jadi imam bukan dengan bacaan yang bagus dalam sholat sunnah saja. Misalnya sunnah tarawih. Itu makanya ketika pada saat saya lihat di internet itu yang kecil-kecil itu ketika pada saat sholat tarawih saja. Sholat sunnah. Dan itu tentunya anak kecil itu bacaannya sudah luar biasa. Oh ya mohon maaf. Ini ya mohon maaf diberhentikan dulu aja, mohon maaf ya. Sampai di mana tuh? Oh iya dah. Oke, kita tutup saja karena waktu. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada yang salah dari diri saya yang dhaif ini dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ke depan mungkin kita akan bisa apa yang diusulkan oleh bapak-bapak sekalian. Ini untuk pensyaratan imam ini ya artinya kita juga perlu luwes dan juga fleksibel dalam arti jangan terlalu kaku. Kemudian cara memberitahunya juga harus memberitahu dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian ini kita kan perlu regenerasi. Nah, kita perlu regenerasi karena ketika kelak akan meninggalkan ini semua. Sehingga kita perlu regenerasi, sehingga kita perlu mendidik anak kita menjadi itu ya biar berani gitu. Tapi tetap jangan terlalu berani gitu ya sebelum ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Boleh. Yang mau syuruk silakan, yang tidak apa-apa. Ini sudah 10 menit lewat, berarti sudah pas 15 menit sudah.